Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa. Ditajribkan akan segala ilmunya, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya mau membimbing secara khusus buat saudaraku dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang mendengarkan video ini. Bimbingan ini dilakukan agar segala ingin, segala persoalan, segala hajat saudaraku, semoga melalui bimbingan ini lebih dipercepat oleh Allah dalam penyelesaiannya atau dalam pengabulannya. Karena demikian banyaknya inbox SMS yang masuk kepada saya tentang berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, maka melalui video ini semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun dan kapanpun mendengarkan video ini. Baiklah saudaraku, sebelum bimbingan ini dimulai, ya, pertama tentu silakan berwuduk dulu, karena harus langsung melihat videonya dan lakukan apapun arahan-arahan saya dalam videonya nanti, ya, agar benar-benar maksimal energi yang terjadi nantinya dan semoga bisa dipahami. Dan sebelum bimbingan dimulai, ya, yang perlu saudaraku pahami terlebih dahulu, apapun persoalan kita, apapun hajat kita, apapun ingin kita, yang terpenting kita tahu ke siapa kita mengadu. Kebanyakan kenapa kita terhijab dengan berbagai persoalan, berbagai ingin, berbagai hajatnya, karena kita tanpa sengaja menghijab diri kita terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang menjadi dinding tebal nantinya. Contoh, kita dalam meminta uang malah berharap terjadi simsalabin, terjadi uang begitu banyak numpuk, uang gaib lah, uang ini, uang itu, dan segala macamnya. Selagi ada pikiran-pikiran seperti itu, malah perih yang akan terjadi nantinya. Persoalan makin rumit nantinya. Kedua, juga tanpa sengaja, karena kita berbagai persoalan, berbagai hal yang terjadi, berbagai hajat kita lebih cenderung mengagungkan sesuatu yang tidak jelas, mengagungkan sesuatu yang benar-benar tidak jelas ujung pangkalnya hingga hilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus kita perbaiki dulu, konsep kita kepada siapa kita meminta. Jadi kalau udah jelas kita memintanya kepada Allah, Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Apa yang engkau pinta pasti akan kuberi. Maka yakinkan itu bahwa segala permintaan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapkan wadah untuk menampung permintaan itu. Percuma juga kita meminta sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin sangat luar biasa, sesuai ingin dan hajat dan persoalannya, tapi kita nggak ada wadah untuk nerima. Nah, itu yang harus penting kita persiapkan. Pertama, kepada siapa kita meminta. Kedua, siapkan wadah dalam permintaan itu. Ibarat kita mau ke mall, ya. Di mall itu banyak jenis-jenis pakaian. Ada merek Latoya, merek Lois, merek Levi's 501. Dan semua ada bandrolnya. Artinya kalau saudaraku pengen merek Latoya jean, ya, itu bandrolnya 300 ribuan. Artinya apa? Kalau nggak punya uang 300 ribu, jangan minta Latoya, minta yang lain yang mungkin lebih murah. Tapi perlu diketahui, semakin tinggi permintaan tentu semakin berkualitas. Tapi kita punya wadah yang cocok. Artinya apa? Sesuaikan permintaanmu dengan bandrolnya. Kita malas
malas ibadah, malas sholatnya, malas kerjanya, minta kaya, bohong itu. Tidur-tiduran pengen uang numpuk di hadapan, bohong. Menghayal nunggu zahir ini itu yang katanya dari leluhur, bohong. Jadi meminta sesuatu sesuaikan dengan bandrolnya. Kalau itu sudah dipahami, ayo kita duduk sama-sama, lihat videonya, kapan perlu pakai handsetnya. Saya arahkan dari sini lewat videonya. Semoga menjadi manfaat buat saudaraku semua dimanapun dan kapanpun mendengarkan video ini. Pertama yang harus saudaraku siapkan, 7 jenis buah-buahan. Terserah mau buah apa aja yang bisa dikonsumsi. Mau jeruk, mau apapun. 7 jenis buah-buahan. Kedua, 7 biji beras ya. Jadi 7 jenis buah-buahan, siap tuh 7 biji beras ya. 2 ini sebagai media yang harus saudaraku siapkan. 7 buah-buahan dan 7 biji beras. Artinya apa? Kalau media itu belum ada hari ini, ditunda dulu bimbingan secara lewat video ini. Tapi kalau udah ada rasanya langsung diambil dan duduk kembali di depan kamera videonya. Baiklah saudaraku, media tadi taruh di depan saudaraku, baik 7 buah-buahannya dan 7 biji berasnya atau 7 butir berasnya. Taruh di depan sambil mendengarkan arahan-arahan dari saya dan ikuti apa yang saya suruh baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-izzatu lillah bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhanku. Hamba bermohon ya Allah, tambahkan ilmu hamba, ilmu dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi semua ucapan saya ikuti di hati saja ya, ikuti di hati sambil mendengar di handsetnya atau gimana caranya, ikuti di hati semua arahan-arahan dari saya termasuk yang awal tadi. Kita lanjut. Silakan terus duduk silanya dan kita lanjut. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhanku. Hamba tahu berkat ajaran guru, teguhkan di diriku, luruskan di diriku dalam ridhomu berkat ajaran guruku. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah ya Rahman Qadim, nyatakan kekodimanku dalam menerima keilmuan, kebahagiaan buat di dunia, akhirat untuk berpulang. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Berikut, Assalamualaikum ya Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Abina, silakan sebut nama bapaknya masing-masing. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Ummina, sebut nama ibunya masing-masing. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum guru ini angku Kimus Marzuki birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum tuanku Syekh Ibrahim birahmatika ya arhamar rahimin.
Assalamualaikum Tuanku Mahyudin Datuk Baga birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Aba Asnizar birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Ummi Nurhayati birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Ummi Nuraini birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Ummi Yumnalis birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum sekalian guru birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ahlul wilayah birahmatika ya arhamar rahimin. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Silakan baca Al-Fatihah di hati 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan hingga 11 kali dan pause dulu videonya sambil membaca Al-Fatihah hingga 11 kali. Berikut, setelah saudaraku membaca Al-Fatihahnya, ya, lihat media yang telah disediakan, baik buahnya atau 7 butir berasnya. Ya, sekarang dilihat sebentar sambil membaca kalimat Assalamualaikum ya Nur Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesudahnya, ya, saudaraku usahakan benar-benar fokus di ubun-ubun saudaraku. Benar-benar fokus di ubun-ubunnya, ya. Benar-benar fokus di ubun-ubunnya. Sambil benar-benar merasakan bahwa saya, Rajo Mangkuto Alam, ada di belakang saudaraku atau di depan saudaraku lagi memegang ubun-ubun saudaraku. Jadi bahwa dalam rasa bahwa saya berada di belakang atau di depan saudaraku lagi menempelkan telapak tangan saya di ubun-ubun saudaraku. Sambil mengucap Assalamualaikum Guru Rajo Mangkuto Alam birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dibaca bahwa dalam rasa saya benar-benar hadir buat saudaraku, saya benar-benar ada buat saudaraku. Setelah rasa itu hadir, lupakan, ya. Setelah hadir rasa bahwa saya benar-benar hadir buat saudaraku. Dengan melihat video ini, lupakan semuanya, lupakan hajat saudaraku dan lupakan saya. Biarkan Allah yang terus melakukan apa yang akan diredoi buat saudaraku semua. Setelah saudaraku melupakannya, fokus ubun-ubun tadi, tetap fokus ubun-ubunnya, baca kalimat Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Baca di hati, fokus ubun-ubunnya Maliki yaumiddin hingga 72 kali. Jadi dibaca hingga 72 kali dan post lagi videonya hingga selesai membaca 72 kalinya. Jadi di post videonya biar selesai dulu membaca 72 kali. Kalau saya baca sekarang 72, kepanjangan videonya nanti malah nggak bagus buat saudaraku semua. Jadi post videonya baca kalimat 72 kali Maliki yaumiddin. Baiklah saudaraku, setelah membaca Maliki yaumiddin 72 kali, ya, tetap kembali fokus di ubun-ubunnya, baca kalimat ya Nurullah Nur Haq, ya. Baca kalimat ya Nurullah Nur Haq. Ya Nurullah Nur Haq 72 kali. Jadi di post lagi videonya, baca kalimat ya Nurullah Nur Haq 72 kali.
Nah, berikut setelah saudaraku membaca 72 kali, kepal tangannya seperti ini, ya, kepal tangan seperti ini, taruh di atas lututnya, tarik nafas, ya, bawa ke dada tengah saudaraku, dan baca kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca kalimatnya sepuasnya, seikhlasnya, sekenyangnya. Dan apapun yang nanti terlihat, terasa, teringat, abaikan semuanya. Rasa yang hadir apapun, abaikan semua. Mau panas tangannya, mau dingin, mau bergetar, mau apapun, abaikan semuanya. Benar-benar saudaraku abaikan. Setelah rasanya benar-benar kenyang zikirnya, mau sampai 72, 100, 1000 atau berapapun saudaraku berzikir, dan tentunya semakin ikhlas dan semakin lama Allah akan memberikan sesuatu sesuai bandrol yang saudaraku kasih. Tadi dizikirkan kalimatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca di hati, fokus dada tengahnya. Terus zikirkan hingga benar-benar kenyang. Ketika benar-benar kenyang itu hadir, ketika rasanya udah selesai saudaraku zikirnya, tangan tadi diangkat ke atas, dibuka, ya, tangan tadi dibuka dan diangkat ke atas. Tahan nafas saudaraku dan berniat akan hajat saudaraku. Mau yang ingin rezeki, mau yang ingin penglarisan, mau yang ingin bayar hutang, mau jual tanah, mau penyembuhan, mau apapun hajat saudaraku. Angkat tangannya, tahan nafasnya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhanku. Isi hajatnya. Selesaikan hutangku ya Allah. Beri aku uang yang banyak ya Allah. Beri aku istri ya Allah, atau apapun hajatnya. Sesudahnya, saya sudah berdoa, ya Allah, amin amin Allahumma amin. Lepaskan kembali nafasnya, dan kembali di kepal tangannya, dan baca kalimat bihaqi bismillahirrahmanirrahim Shadaqallahul azim. Cukup 21 kali. Jadi dibaca bihaqi bismillahirrahmanirrahim Shadaqallahul azim 21 kali. Lakukanlah cara ini benar-benar ikhlas, maka segala hajat saudaraku, segala persoalan saudaraku akan diselesaikan oleh Allah sesuai bandrol yang saudaraku kasih kepada Allah dalam segala hajatnya, dalam segala inginnya. Artinya apa? Semakin besar apa yang saudaraku minta, perbesar bandrolnya. Dengan zikirnya, dengan keilmuannya, dengan ikhlasnya, dengan istiqomahnya. Sesudahnya, setelah semua tadi benar-benar saudaraku lakukan penuh khidmat, ambil buah dan 7 butir beras tadi, konsumsi semuanya, ya, dan boleh dibagi buat anak istrinya. Karena energi yang terkandung di buah dan berasnya adalah energi kereskian, energi pembersihan, energi pemagaran yang dari tadi telah terisi tanpa saudaraku sadari, terisi otomatis dengan niat kita tadi, dengan zikir kita tadi. Dan silakan dikonsumsi buahnya dan 7 butir berasnya. Boleh dikonsumsi sendiri atau berbagi dengan anak istrinya. Sesudahnya lakukanlah pekerjaan seperti biasa, yang mau bertani, yang mau berdagang, atau apapun. Dan ketika hal ini belum terjadi perubahan-perubahan yang drastis dalam persoalan saudaraku, ulang lagi besok malamnya, tapi tidak perlu media lagi. Media pertama ini guna dan tujuan membuka wadah saudaraku. Tadi untuk kedua, ketiga, keempat, atau kelima, paling maksimal selama 21 hari, tidak perlu lagi medianya.
Dan saran saya yang benar-benar berat persoalannya, selain melakukan bimbingan ini, juga lakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Maka dengan demikian Allah akan memberikan sesuatu sesuai ingin dan hajat saudaraku semua. Amin amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Jadi lakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Apalagi kalau kuat 8 rakaat, maka Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat saudaraku semua. Amin amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ketika saudaraku benar-benar sudah siap melakukan bimbingan sesuai arahan video ini, bukalah videonya dimanapun dan kapanpun. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.